Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Cara kita memandang kehidupan ini akan menentukan kehidupan kita. Contohnya, jika saudara melihat kehidupan sebagai suatu balapan, tentu saudara akan menghargai yang namanya kecepatan. Jika saudara memandang kehidupan sebagai suatu pertandingan lari maraton, maka saudara akan menghargai ketekunan, menghargai kerja keras, dan kemenangan adalah harapan Anda. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang, bagaimana pandangan saudara tentang kehidupan yang saudara jalani saat ini? Mungkin ada di antara kita saat ini mendasarkan kehidupan kita pada pandangan yang salah. Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pada video ini kita akan belajar untuk pandangan hidup yang benar dan berkenan kepada Allah. Pandangan yang pertama, bahwa kehidupan ini adalah sebuah ujian dan kita harus memenangkannya. Allah terus menguji karakter kita, iman kita, ketaatan kita, kasih kita, dan integritas kita, dan kesetiaan kita kepada Dia. Kata seperti pencobaan, pemurnian, dan ujian muncul lebih dari 200 kali dalam Alkitab. Saya ambil contoh, Allah menguji Abraham dengan menyuruhnya mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Dan Ayub diuji imannya, bahkan kalau kita pelajari, Yesus sendiri diuji oleh iblis. Nah, setiap kali kita lulus dalam sebuah ujian, Allah melihat dan membuat rencana untuk memberi kita upah dalam kekekalan. Firman Tuhan di Yakobus berkata bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini adalah jaminan bahwa tatkala kita bisa melewati ujian, kita akan menerima upah dari Bapa. Dan kita akan berbahagia karena kita akan dikaruniakan Tuhan mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan itu. Pandangan kedua, yaitu kita harus sadar bahwa kehidupan di bumi ini adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Maka dari itu pertanggungjawabkanlah kepercayaan itu. Saya mau katakan seperti ini. Waktu yang kita miliki di bumi ini, tenaga yang kita miliki, kepandaian yang kita miliki, kesempatan dan kekayaan kita sekalipun, semuanya adalah pemberian dari Allah yang telah Dia percayakan dalam pemeliharaan dan pengelolaan kita. Dan sekarang tergantung kita apakah kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia mempercayakan pemeliharaan atas ciptaannya kepada mereka dan menunjuk mereka sebagai pengelola atas milik Tuhan tersebut. Alkitab berkata bahwa Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Aku memberi engkau kuasa. Jadi saya dan saudara ada di bumi ini adalah kepercayaan dari Tuhan, dan tugas kita untuk melakukan kehendak Tuhan yang mempercayakan kita ada sampai saat ini. Bahkan Alkitab mencatat, bukankah segala sesuatu saudara terima dari Allah? Jadi mengapa mau menyombongkan diri seolah-olah apa yang ada pada saudara itu bukan sesuatu yang diberi? Jadi, tidak ada yang dapat kita sombongkan dalam kehidupan kita ini. Semuanya itu adalah pemberian Allah yang tentunya lewat kerja keras kita dan lewat setiap usaha kita. Saya Heri, Tuhan Yesus memberkati.